tenaga seperti angin, hatiku seperti naga, terus maju dan tidak putus asa. Ayo semangat, jangan berhenti, tegakkan kepala, kerahkan tenaga, terjang masalah dan mengejar mimpi. Come on, go, 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 ayo, terbang tinggi ke angkasa. Let me go, 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 ayo, mengejar mimpiku. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan takut jaga. Ayo, go, 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 biarkan ku pergi, menerjang masalah dan mengejar mimpi. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir Kay yang ngajak Hoven untuk sparring di sebuah lintasan liar. Dalam balapan tersebut, terlihat Hoven yang begitu santai, sehingga itu membuat Kay merasa kalau Hoven ini nggak serius melawannya. Meskipun menggunakan mobil Menda yang sedikit rusak, namun rupanya skill yang dimiliki Hoven nampaknya jauh di atas Kay. Setelah itu, permainan Kay pun semakin brutal dengan gak ada berhentinya untuk menyerang mobil Hoven. Singkat cerita, Hoven pun berhasil mengalahkan Kay dan kemudian pergi gitu aja seakan Kay ini bukanlah tandingannya. Lalu Kay mengadukan mobilnya yang rusak kepada Dr. Zen, yang mana hal itu tentu membuat Dr. Zen marah karena Kay telah mengabaikan perintahnya untuk pergi ke rumah sakit. Bahkan saking marahnya, Dr. Zen pun sampai mengeluarkan Kay dari tim kelelawar. Tak lama setelah itu, Mr. X datang dan mengatakan kalau ia akan membujuk Dr. Zen agar Kay nggak jadi dikeluarkan. Namun tiba-tiba M muncul lalu mengatakan kalau Ahai memanggilnya untuk ke dalam lagi. Rupanya Ahai ini sudah duluan membujuk Dr. Zen dengan alasan kalau Kay akan menjadi pembalap yang hebat di tim kelelawar. Terlebih ia yang juga mempunyai privilege sesuai tawaran yang diberikan oleh Dr. Zen sebelumnya. Berpindah ke toko Pak Kumis yang sedang diadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Aling yang lolos pada kompetisi level B gelombang kedua. Tak lama berselang, kedua orang tua Aling datang, namun sayang mereka malah meminta Aling untuk berhenti main mobil Tamiya karena itu membuat nilainya di sekolah menjadi jelek. Meskipun teman-temannya berusaha untuk menjelaskan, namun di lain sisi mereka juga gak mau kalau Aling mengabaikan sekolahnya. Merasa nggak ada yang mau membelanya, Aling pun kemudian merajuk. Beberapa hari kemudian, terlihat Pak Kumis yang memberikan sebuah mobil Tamiya kepada Jimmy karena rupanya ia akan mengikuti seleksi kompetisi level C. Ia pun kemudian memamerkannya di arena mobil balap yang tanpa sengaja Jimmy malah bertemu dengan M. Lalu karena terus diejek sebagai pembalap amatir, Jimmy pun emosi lalu menantangnya untuk sparring meski tahu kalau kemampuan mereka berbeda jauh. Yah, yang penting berani dulu. Tahu kalau Jimmy ini bukan tandingannya, M pun terlihat santai sekali dan sudah yakin akan menang, bahkan ia berani pergi untuk ngopi-ngopi dulu. Sementara Jimmy malah terlalu memaksakan mobilnya untuk mengejar mobil M sehingga mesin mobilnya mulai mengalami masalah. Singkat cerita, M lah yang berhasil memenangkan perlombaan, lalu setelah itu Jimmy pun mengadukannya kepada Pak Kumis dan Ageng yang ada di sana. Tentu aja hal tersebut membuat Pak Kumis begitu marah karena Jimmy ini nggak ngukur dulu kemampuannya ketika ngajak orang lain sparring. Scene berpindah ke ayah Along yang ternyata kondisinya semakin buruk dan harus segera dioperasi.
Sayangnya saat itu belum ada BPJS, yang mana itu membuat Along dan sang ibu menjadi bingung harus mencari uang kemana. Along pun kemudian mencoba meminjamnya kepada Pak Kumis, namun sayang Pak Kumis pun belum bisa untuk membantu karena ia yang nggak punya uang sebanyak itu. Setelah itu, ia pun nggak tahu lagi harus minjam uang kemana, bahkan saking melamunnya, Along hampir aja ketabrak sebuah mobil. Sementara itu, Pak Kumis terlihat begitu kecewa karena nggak bisa membantu Along, namun tak lama kemudian Kang Paket datang mengantarkan sebuah paket. Paket itu ternyata berisikan sejumlah uang yang Pak Kumis menyadari kalau itu pasti dari Mr. X alias Afeng. Di lain sisi, Agang mendapatkan sebuah telepon dari ibunya Along yang mengatakan Along nggak bisa untuk dihubungi dan meminta Agang untuk mencarinya. Singkat cerita, Ageng dan Aling berhasil menemukan Along dan memintanya untuk segera ke rumah sakit karena sang ayah akan segera dioperasi. Scene berpindah ke Kay yang sedang berlatih dengan mobil barunya dan dimentori langsung oleh Ahai. Dr. Zen yang melihat kehebatan gaya analisis Ahai pun begitu kagum dan menganggap kalau kemampuannya hampir setara dengan Mr. X yang memang terkenal paling hebat dan cerdas di sana. Saat Mr. X mulai datang, Agang pun mencoba pamer dengan memperlihatkan kehebatannya karena ia juga bernafsu untuk menjadi yang paling hebat di sana melebihi Mr. X. Berpindah ke Along dan sang ibu yang tengah menunggu hasil operasi dari ayahnya. Sang ibu mengatakan kalau semua biaya operasi sudah dibayarkan lunas oleh teman baik Pak Kumis sehingga ia nggak perlu lagi untuk mengkhawatirkannya. Saat operasi masih berjalan, satu persatu teman Along pun datang termasuk ayah Hoven dan juga ayahnya Aling. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya operasi sang ayah pun selesai dan Pak Dokter mengatakan kalau semua berjalan dengan baik. Kemudian sang ibu mengatakan kalau ia dan Along mau bertemu dengan teman baik Pak Kumis untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantu mereka. Sontak itu membuat Pak Kumis kelabakan sehingga ia pun beralasan kalau teman baiknya itu sangat sibuk dan masih sangat sulit untuk diajak ketemuan. Saat Along pulang, rupanya ia sudah ditunggu oleh Ahai yang datang hanya untuk mengatakan kalau tim kelelawar akan dengan mudah mengalahkannya sehingga ia meminta Along untuk pensiun aja dari dunia mobil balap Tamiya. Terlebih ia yang kini hanya seorang diri di tim naga dan ayahnya yang sudah mulai sakit-sakitan. Karena perkataan Ahai itu membuat Along menjadi kepikiran dan merasa kalau omongannya ada benarnya juga. Ditambah lagi ia yang juga nggak mau ayahnya terus mengalami sakit akibat terlibat dalam dunia mobil balap Tamiya. Malam harinya Along mendapatkan email misterius lagi yang memberikan sebuah desain terbaru untuk mobilnya. Along pun diminta untuk menyimpan desain itu jika masih mau melanjutkan di dunia mobil balap Tamiya dan menghapusnya jika memang ia pengen pensiun. Karena memikirkan kondisi ayahnya, Along pun memilih untuk menghapus desain yang ia dapatkan itu. Berpindah ke Mr. Harvey yang sedang mengamati para bocah-bocah yang asik berlatih guna persiapan kompetisi level A. Tanpa sengaja, ia melihat Pak Bos yang bertemu dengan Dr. Hui sehingga ia pun dengan cepat berusaha untuk mengupingnya. Rupanya Pak Bos ini kembali akan memberikan bocoran desain lintasan level A kepada Dr. Hui sebagai bentuk kerjasama mereka. Terlebih direktur utama arena tersebut sedang pergi sehingga segala keputusan dan tanda tangan sementara akan melalui dirinya. Mendengar itu Mr. Harvey pun gak akan tinggal diam, namun tiba-tiba mereka berdua malah pergi karena menyadari keberadaan Mr. Harvey di sana. Berpindah ke ibunya Along yang mau menjenguk sang ayah di rumah sakit dan meminta Along untuk menjaga rumah aja. Lalu karena HP sang ibu tertinggal, Along pun berniat mengantarkannya, namun tiba-tiba sebuah panggilan masuk yang ternyata berasal dari Dr. Zen. Ia mengatakan untuk meminta sang ibu membujuk suaminya agar berhenti dari dunia mobil balap Tamiya kalau mau hidup sang ayah menjadi tenang.
Mendengar itu membuat Along semakin berniat untuk pensiun, namun saat di rumah sakit ia pun berbohong dengan mengatakan kepada sang ayah kalau ia akan terus berjuang meski hanya seorang diri di tim naga. Saat dalam perjalanan pulang, Along bertemu dengan Xiaoling yang menanyakan bagaimana persiapannya untuk mengikuti kompetisi level A. Dengan lesu Along menjawab kalau ia nggak akan mengikuti kompetisi itu karena ia mau pensiun dari dunia mobil balap Tamiya. Mendengar itu membuat Xiaoling agak kesal dan menganggap kalau ia nggak memiliki semangat seperti kakaknya. Sehingga Xiaoling pun mengajaknya untuk sparring besok agar membangkitkan semangatnya lagi. Karena Xiaoling tadi sempat ngebahas sang kakak, hal itu pun membuat Along semakin dilema akan segala keputusannya. Keesokan harinya, Ageng dan kawan-kawan rupanya akan mengadakan perayaan untuk Jimmy yang berhasil lolos kompetisi level C di toko Pak Kumis. Akan tetapi, Along masih aja terlihat lesu dan memilih untuk gak ikut bergabung karena ia yang sudah ada janji sparring dengan Xiaoling. Singkat cerita, Along pun sudah ditunggu oleh Xiaoling dan Xiaoling mengatakan kalau dulu ia dan Aveng sering berlatih bersama di sana. Mereka pun kemudian berkeliling terlebih dahulu untuk melihat kondisi lintasan yang akan mereka gunakan, terlebih itu merupakan lintasan liar. Akan tetapi tanpa mereka sadari, rupanya Ageng dan Aling sedang mengawasi mereka di balik semak-semak, yang mana itu sepertinya membuat Aling menjadi cemburu. Sejak awal balapan, mobil Xiaoling selalu berada di depan, bahkan sulit bagi Along untuk mengejarnya. Namun ketika mobil Aling tersangkut di lintasan berpasir, kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Along untuk gantian memimpin perlombaan. Meskipun tersalip kembali dan tertinggal jauh, namun Along gak menyerah untuk terus mengejar mobil Xiaoling. Di lain sisi, rupanya tanpa sepengetahuan mereka, Kei juga sedang mengawasi sparring tersebut guna mencuri informasi sebanyak-banyaknya. Kembali ke balapan, di mana mobil Along yang mengalami masalah, namun rupanya ia sudah menyiapkan mesin penangkal sehingga masih mampu untuk melanjutkan perlombaan. Meskipun pertandingan berjalan sengit, namun mobil mereka berdua tetap baik-baik saja sampai akhir, walau nggak diketahui siapa pemenangnya. Setelah pertandingan itu, Ageng dan Aling pun muncul, serta Along yang berubah pikiran untuk nggak jadi pensiun dini. Adegan berpindah ke Xiaoyun yang meminta mobil baru kepada ayahnya setelah akhirnya ia lolos juga ke kompetisi level A. Sayang sang ayah menolak dan gak lama setelah itu M datang untuk menawarkan sebuah mobil baru asalkan ia mau bergabung dengan tim kelelawar. Tentu aja tawaran itu pun ditolak mentah-mentah oleh Xiaoyun dan kemudian M pun pergi. Berpindah ke Mr. Harvey yang gak sengaja bertemu dengan Xiaoling lalu menawarkan tumpangan kepadanya. Sampainya di sana, ia langsung disambut oleh Dr. Hui dan mencoba mengorek lebih dalam informasi terkait kerjasamanya dengan Pak Bos. Akan tetapi, rupanya Dr. Hui menyadari hal tersebut sehingga ia berbalik menanyakan sesuatu yang mana itu malah menyudutkan Mr. Harvey. Merasa nggak nyaman, Mr. Harvey pun memilih untuk pergi saja dari sana. Berpindah ke Jackie yang sok gaya mencoba memperbaiki mobilnya sendiri, namun sayang malah tambah rusak dan ia pun nggak bisa untuk memperbaikinya. Parahnya lagi, sang ayah pun juga nggak bisa karena 80% mobil tersebut dibuat oleh Dr. Zen. Setelah itu, Mr. Tang membawa langsung mobilnya kepada Dr. Zen, namun kecerobohan anaknya itu ternyata malah membuat Dr. Zen marah. Ia mengatakan akan memperbaiki mobilnya itu asalkan seluruh lintasan latihan tim Scorpio juga dibuat di perusahaan Dr. Zen. Mendengar itu, Mr. Tang pun menolak dengan keras karena ia tahu kalau itu hanyalah strategi Dr. Zen aja yang mau mencoba untuk menginvasi tim Scorpio miliknya. Meskipun diancam kalau ia akan kehilangan segalanya, namun Mr. Tang gak peduli dan kemudian pergi dari sana. Setelah itu, terlihat Mr. Tang yang menceritakan segalanya kepada Mr. Harvey terkait kerjasamanya selama ini dengan Dr. Zen. Akan tetapi hal itu ia lakukan demi keluarga kecilnya serta bisa membentuk tim mobil balap Tamiya-nya sendiri.
Jackie dan Jay yang mendengar itu pun malah kembali merasa kalau mereka hanyalah menjadi beban Mr. Tang saja. Saat mereka pergi ke arena mobil balap, tanpa sengaja mereka bertemu dengan M dan K yang terus aja merendahkan Mr. Tang serta memberitahu kalau mobil yang mereka gunakan selama ini adalah hasil buatan dari tim Dr. Zen. Nggak terima ayahnya menjadi bahan ejekan, Jay pun mengajak salah satu di antara mereka untuk sparring, dimana kalau ia menang maka K dan M harus mengakui kehebatan tim Scorpio dan memberitahunya kepada Dr. Zen. Tantangan itu pun dengan senang hati diterima oleh K. Saat melalui jalur bebas hambatan, Jay mulai mengambil kesempatan untuk menyerang, namun semua serangannya mampu dihindari oleh si K ini. Nggak kehabisan akal, Jay kemudian sengaja melambat untuk mendapatkan peluang menyerang yang baik, di mana serangan itu telak mengenai mobilnya K.